Hai anak-anak. Kita bertemu lagi di channel Bu Guru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran pertama. Lihatlah lingkungan anak-anak di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah anak-anak siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Untuk mencari tahu jawabannya, ayo kita mulai belajar pada pembelajaran 1. Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumah kalian? Iya, untuk mencari tahu, sekarang mari kita simak bacaan berikut ini. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Nah, ini dia anak-anak gambar rangkaian seri dan paralel. Nah, yang A atau yang di sebelah kiri merupakan gambar rangkaian seri pada lampu. Yang B atau yang di sebelah kanan adalah rangkaian paralel pada lampu. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis.
Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemukan pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, coba kalian bongkarlah senter yang kalian miliki. Lalu, amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti gambar berikut ini. Nah, ini dia anak-anak, coba perhatikan. Ada Bu Guru sudah memberi tanda 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita akan mencari tahu apa sih benda tersebut dan apa fungsinya. Kira-kira apakah anak-anak mengetahuinya? Nah, kalau ada masih bingung, sekarang kita akan bahas komponen-komponen yang terdapat pada senter tadi. Nah, yang pertama atau yang Bu Guru beri tanda angka 1 itu adalah baterai. Fungsinya adalah sebagai sumber arus listrik. Kemudian yang kedua adalah lampu reflektor. Fungsinya mengumpulkan cahaya sehingga lampu senter menjadi lebih terang. Yang ketiga adalah lampu logam yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bolam. Yang keempat adalah switch atau saklar, yaitu alat yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutus arus listrik dari baterai ke lampu sehingga lampu pada senter bisa menyala ataupun mati. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti gambar berikut. Nah, ini dia penampakannya anak-anak. Kemudian, jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti gambar berikut. Nah, ini dia jika senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu. Anak-anak, rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Anak-anak, setelah kita mengamati gambar tadi, sekarang mari kita diskusikan beberapa hal. Nah, bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Iya, dalam suatu rangkaian elektronik yang terdapat lampu dan sumber tegangan di dalamnya, rangkaian harus dipasang sebagai rangkaian tertutup supaya lampu dapat menyala. Lampu akan menyala jika ada arus yang cukup yang mengalir ke lampu melalui bahan konduktor. Lempengan logam adalah salah satu konduktor yang baik. Dalam hal ini, bila lempengan logam yang dimaksud adalah lempengan pada saklar atau switch, maka posisi lempengan logam dalam saklar ini harus saling bersentuhan supaya dapat mengalirkan arus listrik ke lampu. Lalu, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Nah, komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah adalah tembaga. Lalu bagaimana proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan?
Dari baterai, arus mengalir melalui lempengan logam atau kabel menuju saklar atau switch. Dari saklar atau switch, listrik akan langsung mengalir menuju lampu jika lampu yang digunakan adalah bohlam. Listrik akan mengalir menuju resistor, kemudian menuju ke lampu jika lampu yang digunakan pada senter adalah lampu LED. Anak-anak, listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Sekarang, ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Coba anak-anak perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam kelas ataupun di tempat anak-anak sedang berada sekarang dan nyalakan lampu tersebut. Menurut kalian, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Sebelum ada listrik, di malam hari akan gelap. Yang kedua, sulit untuk beraktivitas di malam hari. Yang ketiga, belum tersedia banyak alat elektronik. Kegiatan ekonomi penduduk bersifat konvensional dan mengisi bak air harus mengeluarkan banyak tenaga untuk menimbanya. Nah, setelah ada listrik, di malam hari akan menjadi tetap terang. Yang kedua, beraktivitas dapat dilakukan kapan saja, baik malam ataupun siang. Yang ketiga, banyak tersedia alat-alat elektronik yang memudahkan dalam aktivitas sehari-hari. Mobilitas penduduk juga berjalan lebih cepat. Nah, yang kelima, ketika mengisi bak air hanya dengan menyalakan saklar pompa air listrik, jadi tidak perlu menggunakan banyak tenaga. Sekarang coba anak-anak amati lingkungan di sekitar kalian. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggal kalian. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengisi tabel pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan. Jadi ada beragam benda dan peralatan rumah tangga yang sangat berbeda yang kita temukan pada masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Kita mulai yaitu setrika arang. Jadi kita menyetrika pada masa sebelum ada listrik itu adalah menggunakan setrika arang. Sedangkan setelah ada listrik, kita dapat menggunakan setrika listrik. Tentu ini akan lebih efisien dan sangat memudahkan pekerjaan manusia. Kemudian ketika kita ingin berkabar, mengirim kabar, atau ingin menyampaikan pesan, pada masa sebelum ada listrik kita hanya menggunakan surat. Sedangkan setelah ada listrik kita dimudahkan dengan alat telekomunikasi yang sangat canggih, yaitu berupa ponsel dan telepon. Nah, untuk penerang, pada masa sebelum ada listrik, kita hanya menggunakan lampu minyak. Ini sangat berbahaya, rentan akan kebakaran. Sedangkan ketika setelah ada listrik, sudah ada lampu bohlam atau LED. Jadi ketika malam hari, akan tetap menjadi terang dengan lampu bohlam atau LED ini. Nah, untuk membersihkan rumah, halaman, atau apapun, kita pada masa sebelum ada listrik hanya menggunakan sapu. Tapi sekarang setelah ada listrik, selain sapu, ada vacuum cleaner yang sangat membantu kita dalam membersihkan ruangan ataupun tempat lainnya.
Yang terakhir adalah ini adalah alat untuk menghaluskan benda ataupun buah ataupun bahan masakan lainnya. Nah, jadi pada masa sebelum ada listrik, kita menggunakan lesung untuk membuat bumbu atau menghaluskan bumbu. Sedangkan pada masa setelah ada listrik, pekerjaan tersebut sangat dimudahkan dengan menggunakan blender. Oke, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai arus listrik dan manfaat listrik bagi kehidupan. Terima kasih Bu Guru ucapkan karena kalian sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan sangat baik. Nah, anak-anak, seperti biasa, untuk menguji kemampuan kalian, sekarang silahkan jawab soal refleksi berikut ini. Soal refleksi. 1. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? 2. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. 3. Apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? 4. Jelaskan fungsi dari saklar. Yang terakhir, sebutkan perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Nah, anak-anak, silahkan kerjakan soal ini pada buku latihan kalian. Dan Bu Guru tunggu jawaban kalian. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya, anak-anak. Bye-bye.